Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kelas Nahu kita. Insya Allah kita akan membahas bersama bab yang baru. Setelah seminggu yang lalu kita telah membahas tentang bab tamyiz ya, tamyiz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang bab al-istithna ya, al-istithna, al-istithna ya. Kayak gini biasanya bacanya alistifna ya. Al-istifna atau alistifna ya. Istisna. Oke ya. Qala al-musannif rahimahumullah, qala al-musannif rahimahullah babul istisna'i wa huruful istisna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Ya, istisna itu huruf, artinya itu huruf pengecualian, ya, pengecualian istisna. Nah, hurufnya sebenarnya ada banyak, tetapi yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini ada 8. Apa saja itu? Yang pertama adalah illa, oke, illa, ya, artinya kecuali. Wa ghairu, ghairu juga artinya selain, oke. Kalau di kita itu bahasa Indonesianya kecuali, selain, melainkan, ya kan? Apalagi. Nah, kalau dalam bahasa Arab banyak itu. Ya, kecuali itu nggak hanya ilah saja. Bisa kita pakai siwa, bisa pakai suwa, kola, ada, hasya, ya, yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, yang pertama illah, kemudian ghairu, kemudian siwa, kemudian suwa, sawa, khola, ada, hasya, hasya. Oke ya, disebutkan adalah 8 di dalam kitab ini. Wa aqulu, nah yang apa namanya pensyarah mengatakan al istisna'u ma'na fil lughati mutlaqul ikhraj ya. Istisna dalam segi bahasa itu diartikan mutlaqul ikhraj ya, mengeluarkan secara mutlak ya, secara mutlak udah dikeluarin istisna. Ya, tapi ini yang kita bahas adalah dari segi nahwunya. Apa itu al istisna? Yaitu al-ikhraju bi'illa au ihda akhwatiha, yaitu mengeluarkan sesuatu dengan adat istisna ya, dengan adat istisna yaitu illa dan ihda akhwatiha, atau dengan salah satu saudara-saudara si illa ini ya. Jadi ini illa mempunyai banyak saudara ya, jadi kita bisa memakai salah satu dari adat istisna itu ya. Li syai'in al-ikhraju bi illa au ihda akhawatiha li syai'in. Jadi mengecualikan sesuatu dengan perantara, dengan memakai atau menggunakan adat istisna illa atau salah satu saudara-saudaranya si illa ini. Laula dzalikal ikhraju, kalau misalnya nggak dikeluarkan, ya kan, atau nggak dikecualikan, lakana dakhilan, pastilah dakhilan fima qablal adat. Kalau nggak dikeluarkan atau nggak dikecualikan, pasti sesuatu itu masuk di dalam satu kalimat sebelum adanya ilah. Dengan contoh akan bisa mempermudah gambaran. Wa mithaluhu qauluka, dan contohnya najaha at-talamidhu illa amiron. Najaha at-talamidhu illa amiron. Najaha artinya berhasil, lulus, sukses. Ya, siapa yang sukses, siapa yang lulus, siapa yang berhasil? At-talamid, para murid. At-talamid jamak taksir dari tilmid. Oke, najaha at-talamid. Sukses, telah lolos atau lulus para murid. Kecuali ternyata ada salah satu dari murid itu yang bernama Amir nggak lulus.
ya. Makanya disebutkan di sini najaha at-talamidu illa amiron. Kalau misalnya amirnya ini lulus, maka nggak perlu kita menggunakan illa. Ya, nggak perlu menggunakan illa, nggak perlu amir ini dikeluarkan dari talamid. Nggak perlu, ya, karena amir apa namanya lulus juga nih. Tapi kenyataannya si amir nggak lulus. Makanya dibilang najahat talamidu illa amiron. Nah, itu tadi ya mengenai definisi dari apa namanya istisna ya. Al-ikhraju bi illah ini menggunakan adat istisna illah atau ihda akhwatiyah salah satu saudara-saudaranya si illah. Apa saja yang tadi kita sebutkan? Bisa ghairu, bisa siwa, sawa, ya kan? Khola, ada, hasya, ya. Lisyai'in laula dzalikal ikhraju kalau misalnya nggak dikeluarkan pastilah akan masuk di dalamnya sebelum adanya adat di sini adat istisna ini ilah dan saudara-saudaranya. Fakat akhrasta biqaulika ila amir. Nah, kamu lo udah mengeluarkan kata apa namanya dengan perkataanmu illa amron. Amiron itu ahadat talamid salah satu dari murid-murid yang berhasil itu ternyata Amir enggak. Walau ladzalikal ikhraj kalau enggak dikeluarkan lakana amiron dakhilan fi jumlatit talamid an-najihin. Kalau si Amir ini enggak dikeluarkan, ya kan pasti Amir masuk di dalam jumlah atau masuk dalam golongan atau kata at-talamiz an-najihin yang murid-murid yang lulus. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian dijelaskan lagi. Wa'lam anna adawatil istisna'i katsiroh. Lihat bahwasanya ketahuilah bahwasanya adat-adat istisna itu banyak. Ini ya, Masya Allah ya. Ini apa namanya merupakan bukti kalau bahasa Arab itu memang bahasa yang sangat kaya raya ya. Kata kecuali aja banyak bisa apa namanya banyak katanya, banyak bahasa Arabnya. Sementara kita hanya kecuali, melainkan, dan apalagi selain. Sudah. Iya. Dan kita pun juga nggak ada kaidahnya. Setelah selain ya udah kata biasa, kalimat biasa. Tapi ini ada kaidah-kaidahnya. Ketika kita menggunakan istisna, ilah bagaimana kaidahnya? Ketika kita menggunakan adat istisna khola, hasya, sama ada kaidahnya juga. Kemudian kalau menggunakan istisna ghairu, siwa, juga ada kaidahnya ya, subhanallah. Waqad dzakara minhal muallifu tsamana adawatin. Tetapi yang disebutkan oleh muallif ya, pengarang, muallif itu pengarang, tsamana adawatin, ada delapan adat. Walladzi dzakarahu minha ala salasati anwa. Nah, di sini dari delapan adat istisna ini dibagi lagi menjadi tiga macam ya. Jadi tiga macam lah pembagian. Ya, ada tiga pembagian. Ya, yang pertama di sini mayakunu harfan daiman. Jadi dari kedelapan itu ada adat istisna yang dia berupa huruf. Illa dia berupa huruf. Kita tahu ya, kita sudah sering singgung kalam di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Kalau enggak fi'il ya isim. Kalau enggak fi'il isim ya huruf. Enggak ada selain dari tiga itu. Nah, adat istisna pun juga demikian. Nah, yang tiga yang selalu huruf dia nggak mungkin dia bisa isim itu adalah ilah. Oke ya? Ilah, jadi kalau kita bilang ilah itu huruf atau isim sudah pasti huruf. Ma yakunu harfan daiman wa huwa illah. Kemudian an-naul utsani, macam yang kedua, ma yakunu isman daiman, dia selalu isim. Oke, dan ada empat. Tadi kalau ada delapan, satu sudah hilang, berarti tinggal tujuh. Wahwa arba'ah. Nah, yang selalu isim ada empat. Wahya siwa, wasuwa, oke, wasawaun, wa ghairu, ya ada empat, dia selalu isim berarti dia bukan huruf, ada empat: siwa, suwa, sawa, ghairu. Nah di sini dibilang koser. Oh ya, koser ini kalau ada ya tanpa ada titik ini kita bacanya siwa kayak gitu, atau bilmat cuma dua dua ini doang, dua dua apa ya, dua harokat aja siwa. Nah bilmat itu dipanjangin lagi, ya sawa kayak gitu dipanjangin lagi, ya. Siwa bil qasr wa kasri sin, dan sinnya dikasrohkan siwa. Wasuwa bil qasri wa dhammis sin, kemudian didomahkan sinnya. Adapun sawa tulisannya nggak dibilangnya nggak bil qasri lagi tetapi bil mat, ya. Dia mat sawa, ya bil mat.
wa fathis sin dan sinnya itu berharokat fathah dan juga ghairu. Nah, jenis yang ketiga, ma yakunu harfan tarotan, terkadang dia bisa disebut huruf. Wa yakunu fi'lan tarotan, terkadang juga dia bisa disebut fi'il. Oke ya? Nah, berapa? Yang mana itu? Wahiyya salasah. Ada tiga. Khola, ada, hasya. Tiga ini terkadang bisa berupa huruf, terkadang juga dia sebagai fiil. Nah, kok tahu? Ya nanti dilihat konteksnya. Oke, dilihat konteksnya. Dia sebagai apa? Dia huruf kah atau sebagai fiil kah? Yang jelas tiga ini ya kadang huruf, kadang juga sebagai fiil. Ada pun yang empat tadi, yang jenis yang kedua tadi selalu isim, dan yang jenis yang pertama selalu huruf, yaitu hanya ada satu, yaitu illa. Insya Allah bisa difahami dari sini. Kemudian hukum al-mustasna biillah. Nah, sudah kita singgung tadi ya, sedikit kita singgung bahwasanya adat istisna itu punya hukum-hukumnya, punya kaidahnya sendiri. Oke, hukum al-mustasna biillah. Nah, sebelum kita masukin di sini, perlu kita catat rukun dari istisna. Ya, rukun dari istisna itu ada tiga, bisa kita catat bersama. Oke, bisa kita tulis. Rukun dari istisna itu ada tiga. Yang pertama, mustasna minhu. Mustasna minhu. Oke, bisa ditulis sendiri. Mustasna minhu. Mustasna minhu. Yang kedua, adat istisna. Yang kedua, adat istisna. Yang ketiga, mustasna aja. Bukan mustasna minhu, melainkan mustasna saja. Ada mustasna minhu, ya. Ada adat istisna, dan ada mustasna saja. Mustasna, nggak pakai minhu, mustasna. Mustasna minhu itu yang mana? Yang isim yang disebutkan sebelum adat istisna. Kalau contohnya di sini, kharajan nas illa amron. Telah keluar loh para manusia. Manusia-manusia itu loh telah keluar. Kecuali Amr. Kecuali si Amr. Nah, mustasna minhunya adalah an-nasu. An-nasu ini mustasna minhu. Ya, dia disebutkan sebelum adat istisna. Kemudian adat istisnanya illa atau yang kita sebutkan tadi, yang ada delapan tadi. Ya, kemudian maaf yang mustasna minhu an-nasu, illa adat istisna. Kemudian mustasna saja nggak pakai minhu, itu yang disebutkan setelah adat istisna yaitu amron. Ya. Nah, yang perlu diketahui untuk mustasna minhu bisa disebutkan, bisa kita sampaikan, bisa kita apa namanya sebutkan atau nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Oke ya, misalnya khorja misalnya anasnya dihilangkan. Tapi kita ganti ada ma. Ma itu nggak keluar. Ma khoroja illa kayak gitu. Nggak keluar loh kecuali si amrun, kecuali si amar misalnya. Nah, anasnya mustasna minhunya nggak disebutkan, nggak apa-apa. Jadi untuk mustasna minhu bisa disebutkan, bisa nggak disebutkan. Adapun adat istisnanya harus disebutkan. Oke ya. Kemudian kalau memang mau mengecualikan sesuatu ya harus disebutkan adat istisnanya. Kemudian yang mustasna, mustasna saja nggak pakai mustasna, nggak pakai hu, ya amar ini yang disebutkan setelah adat istisna itu harus disebutkan, ya harus disebutkan. Oke, ya, Amronnya ini harus disebutkan atau selain Amron, Zaidan misalnya atau siapa ya disebutkan. Jadi yang mustasna harus disebutkan, adapun mustasna minhu bisa disebutkan juga bisa tidak tergantung. Oke, insya Allah bisa difahami. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa namanya rukun istisna tadi, maka di sini dijelaskan wa in kana al-kalamu manfiyan taman. Wa in kana al-kalamu, nah nih pertama deh maaf sebelumnya. Fal mustasna bi illa, ini hukum mustasna dengan illa. Kita sekarang bahasnya adat istisna illa terlebih dahulu. Mustasna dengan illa, lihat ini nggak pakai minhu. Berarti kita lagi ngomongin hukum isim yang terletak setelah adat istisna. Oke ya, amronnya, zaidannya. Lagi ngomongin mustasna yang dengan menggunakan adat istisna ila. Karena tadi sudah kita singgung, adat istisna punya kaidah-kaidah tersendiri.
Nah, kita lagi ngomongin ilah nih. Ya, jadi abaikan dulu yang ghairu, abaikan dulu yang siwa, suwa, dan lain sebagainya. Kita lagi ngomongin yang ilah. Nih ada al-mustasna bi ghairin wa akhwatiha. Mustasna dengan ghairu dan saudara-saudaranya. Kita abaikan dulu. Kita fokusnya mustasna dengan menggunakan istisna illah. Insya Allah bisa difahami. Nah, tadi. Oke. Fal mustasna biillah. Nah, sekarang mustasna biillah yunsob. Nah, hukumnya di sini yunsob, dinasobkan atau mansub. Kapan? Kapan mustasna itu dimansubkan? Kalau kalamnya atau kalimatnya atau jumlahnya itu taman mujaban. Dia kalimatnya sempurna mujaban. Mujaban itu maksudnya musbat. Maksudnya apa? Positif. Ya. Jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Oke, ada kalimat yang sempurna, ada kalimat yang tidak sempurna. Nakes, lawan kata taman tuh nakes. Oke, ya. Jadi mungkin bisa ditulis kalam dibagi menjadi dua. Oke, ya bisa kita tulis bareng-bareng. Jumlah dibagi menjadi dua. Ini yang selain jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya, jumlah masalah ini ya. Yang pertama, jumlah tam. Jumlah tam. Tam itu artinya sempurna. Jumlah tam, sempurna. Sempurna yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, sempurna. Atau, tapi di sini selain dibilang terdiri dari fi'il dan fa'il, juga ternyata dikatakan jumlah yang tam apabila disebutkan mustasna minhunya. Nanti kita bahas nanti dulu. Yang kedua, jumlah nakes. Jumlah nakes. Nakes itu tidak sempurna. Oke. Yang pertama jumlah tam. Jumlah tam dibagi lagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua lagi. Oke. Jumlah tam mujab. Mujab itu sempurna. Oke. Kalimat sempurna dan bukan mujam. Mujab. Mujab atau musbat. Musbat. Mujab atau musbat. Kalimat sempurna dan positif bentuknya dan berupa positif. Positif ya. Positif. Positif. Oke, yang kedua, jumlah tam, oke, sempurna, tapi apa namanya nggak musbat ya, nggak musbat, manfi. Jumlah tam, tapi manfi. Oke, kalimat sempurna, tapi bentuknya negatif. Yang perlu dipahami ini dulu, oke. Jumlah dibagi dua, jumlah tam ada jumlah nakes. Jumlah tam dibagi lagi menjadi dua, oke. Dibagi lagi menjadi dua, dia apa namanya? eh Tam mujab dan jumlah tam manfi. Manfi itu lawan kata dari mu mujab. Oke. Sudah ditulis di sini? Halo, Mbak Sari? Iya, kedengeran, Vin. Oke. Ya, Ya Mbak, kedengeran. udah. Baik. Jelas ya suara saya ya? Baik. Nah, ini sementara sini dulu. Ya.
Fal mustasna bi illa Ya tadi jelas. ya. Ketika kita bilang mustasna berarti kita lagi ngomongin isim setelah adat istisna ya. Fal mustasna bi illa yunsob dia di i'robi mansub. Kapan nih? Kalau kalamnya berupa taman mujaban. Nah, di sini tadi ya jumlah tam dibagi menjadi dua. Jumlah tam mujab dan juga apa namanya nih? Idza kanal kalam taman mujaban. Nah, jumlah tam tadi dibagi menjadi dua. Jumlah tam mujab dan jumlah tam manfi. Nah, yang jumlah tam mujab ditambahin lagi. Diteruskan tulisannya diteruskan ya. Dia dihukumi mansub. Mustasnanya wajib mansub. Mustasnanya wajib mansub. Bisa ditulis ya. Mustasnanya wajib mansub. Contohnya tadi nih. Oma, oma al-qawmu. Oma telah berdiri nih. Ya, telah berdiri si kaum. Ya, telah berdiri si kaum. Kok kayak gini terus ini? Sebentar. Ini terus sih. Qoma al-qawmu. Nih, qoma al-qawmu illa Zaidan. Qoma al-qawmu ini jumlah atau kalam yang tam, sempurna. Dan dia mujab. Mujab di sini positif kalimatnya bentuknya. Memang kalimat yang negatif seperti apa? Seperti ini. Ada tambahannya huruf nafinya, yaitu ma. Contohnya, ma qomal qaumu. Yang tadinya telah berdiri loh para kaum itu. Ya. Tapi kalau ditambahin ma, berarti kaum itu loh, para kaum itu loh nggak pada berdiri. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, yang pertama dinamakan kalam taman mujaban. Yang kedua, yang ada ma-nya, manafi, di sini dibilang manafi, itu kalam taman, dia tam, oke, dia sempurna, tapi manfi karena ada huruf nafinya. Karena ada huruf nafinya. Oke, ya? Nah, setelah kalau kita ketahui, kalau sudah kita ketahui kalamnya, kalau dia ternyata taman mujaban, kemudian ada adat istisnanya. Nah, maka mustasnanya Zaidan ini wajib dihukumi mansub. Wajib dihukumi mansub. Wa kharaja contohnya lagi, wa kharajan nasu telah keluar loh para manusia illa amron. Kharajan nasu kita sudah tahu nih dia kalamnya taman nggak ada huruf nafinya, berarti dia mujab atau musbat. Kemudian ada istisnanya, berarti mustasnanya yaitu amarnya itu pasti mansub. Oke, contohnya lagi, yuk misalnya darosa at-tullab, darosa at-tullabu illa muham. Yuk, kira-kira kalau saya bilang darosa at-tullabu, para siswa loh telah belajar kecuali si Muhammad. Nah, Muhammad kira-kira Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadan. Ahsanti. Udah langsung Muhammadan. Udah langsung. Karena apa? Karena kalamnya sebelum ilah ini dia berupa taman mujaban. Taman mujaban. Fin, berarti tuh i'rabnya yang tulaba itu dia sebagai musanna minhu gitu ya, bukan sebagai Dia apa fa'il. namanya? Dia Fa'il. fa'il, ya. Kita bilang gini, fa'il marfu dengan dhammah karena dia jamak taksir dan dia sebagai mustasna min. Oh, Gitu. oke. Oke ya. Tetap fa'il, Fa- maf'ul bihi, oh, sebenarnya oke. tetap nggak bisa dihilangkan, iya. Kayak gitu. Apalagi darosa fi'il. Fa'ilnya mana? Ya tulab. Kayak gitu. Oke. Ini kok di aku nggak bisa hilang ya, Mbak? Saya tuh mau keluarin ini loh. Hmm, Oke. Apa yang nggak bisa hilang? Ini loh. Saya tuh mau apa ke bawah, tapi kok keluar tulisan terus kayak gitu. Kayak
Seakan-akan mau nulis terus gitu loh. Padahal saya mau keluar gitu. Tuh, paham saya nggak? Iya, iya. Coba pakai yang apa? Pakai scroll yang di bawah ini coba. Nah, Kok scroll dia ini nggak? Karena posisinya tadi pas kayak tulis-nulis gitu soalnya. iya. Coba, bismillah. Nah, ini udah. Bismillah. Udah ya. Oke ya. Jadi contoh pertama insya Allah bisa difahami ya. Kita perhatikan dulu kalamnya. Sebelum istisna, adat istisna, kita perhatikan dulu kalamnya. Dia tamankah atau nakiskah? Kalau sudah taman nih, dia mujabkah atau manfikah? Yang manfi juga gampang. Kalau misalnya ada adat ini, ada huruf nafi seperti ma, oke ya? Maqama al-qaumu illa, nah, Zaid. Nah, ini Zaidun. Nah, hukumnya ini wa in kanal kalamu manfiyan taman, dia tam tapi manfi, maka hukumnya boleh dua nih. Jaza fihi al badal, boleh sebagai badal, ya bisa ditulis boleh sebagai badal yang pertama, boleh juga dia mansub. Kalau badal ya tergantung yang diganti apa, yang mubdal minhunya apa. Kalau mubdal minhunya marfu ya berarti dia marfu. Kalau mubdal minhunya mansub berarti dia mansub. Ya, atau yang kedua dia boleh langsung mansub aja gitu. Ya, contohnya nih, maqama al-qaumu. Tadi sudah kita singgung. Ini jumlahnya tam, kalamnya tam. Kemudian ada huruf nafinya yaitu ma. Oke? Maqama al-qaumu. Para kaum itu loh, nggak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Zaid ini boleh Zaidun sebagai badal. Badal mana? Badalnya siapa? Badalnya si kaum. Kaum apa statusnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Kaidahnya fa'il selalu marfu. Maka Zaidun bisa sebagai badal marfu. Illa Zaidun. Atau langsung saja boleh mansub. Ya. Maqamal qaumu illa Zaidan. Boleh. Bilangnya mustasna mansub dengan fathah. Boleh. Insya Allah bisa difahami ya. Tapi kalau yang keadaan pertama tadi, kalau kalamnya taman mujaban, maka wajib mustasnanya mansub. Wajib mustasnanya mansub. Baik. Sekarang keadaannya apabila kalamnya naqis. Nah, tadi kita sudah singgung jumlah atau kalam dibagi dua, tam dan naqis. Oke, tam dan naqis. Kalau tam tadi dibagi dua juga, mujab atau musbat, dan yang kedua manfi. Yang ini naqis, dia dia selalu manfi ditulis. Kalau kalamnya naqis dia selalu manfi, ya selalu manfi. Ada huruf nafinya. Makom, makom. Lihat nih, makoma nggak ada yang berdiri. Nah, nggak disebutkan failnya di sini. Makoma. Kalau tadi kan makomal qaumu. Nah, itu sempurna tuh. Disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhu itu isim yang disebutkan sebelum adat istisna. Sementara ini nggak disebutkan isimnya. Koma kan fi'il bukan isim. Makoma nggak berdiri, nggak ada yang berdiri. Siapa nih? Kecuali disinggung, mustasna minhunya nggak disinggung. Langsung disebutkannya nggak ada yang berdiri loh, kecuali si Zaid. Maka Zaid di sini, mustasnanya di sini, di Eropa tergantung kedudukannya, ya, tergantung posisinya. Kalau makoma ini kan kurang, failnya nggak ada, maka Zaidun ini berarti diposisikan sebagai fa'il, ya, diposisikan sebagai fa'il. Maksudnya i'rabnya dalam i'rabnya. Berarti dia marfu', mustasna marfu', maqama illa Zaidun. Nggak ada yang berdiri loh kecuali Zaidun. Oke? Wa ma darabtu illa, dan aku loh nggak memukul. Aku loh nggak memukul kecuali nggak ada yang tak pukul loh kayak gitu. Ma darabtu, aku loh nggak ada yang tak pukul. Illa Zaidan. Darabtu kan fi'il fa'il di sini. Tapi nggak disebutkan setelahnya isim sebelumnya itu apa. Darabtu siapa? Nggak disebutkan gitu. Illa Zaidan. Cuma memang Zaid aja sih yang tak pukul. Darabtu kan fi'il fa'il. Nah, kalau misalnya
kok dibilang Zaidan? Karena ilahnya kalau dihilangkan, berarti kan aku bilangnya dorobtu Zaidan. Ya kan? Kalau ilahnya sama ma-nya ini dihilangkan, berarti kan aku bilangnya dorobtu Zaidan. Cuma karena aku nambahin huruf nafinya, ma. Aku loh nggak mukul, kecuali si Zaid yang tak pukul. Mau dorobtu illa Zaidan. Maka Zaidan di sini di i'robi mansub. Oke? Jadi gampangannya, kalau kalamnya dia nakes, nakes itu berupa selalu manfi. Caranya, ilangin huruf nafinya, ilangin adat istisnanya. Untuk bisa mengetahui mustasnanya di Eropinya bagaimana. Kayak makoma illa zaidun, dihilangkan ma-nya dihilangkan. Ilangnya dihilangkan. Jadinya kan koma zaidun. Kayak gitu. Ya, jadi tahu, oh koma, ya siapa lagi nih? Zaidunnya berarti fa'ilnya. Kayak gitu, maka dia marfu. Ma darabtu illa zaidan. Nah, zaidan misalnya ini nggak disuruh i'robi nih. Dia zaidnya. Ma darabtu illa titik-titik. Zaidan, zaidun, zaidin. Nah, maka caranya ilangin aja ma-nya sama ilahnya dihilangkan. Darabtu zaidan. Oke, karena kita sudah tahu kaidahnya fi'il fa'il kemudian ada maf'ul bihinya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wa ma marortu illa bi zaidin. Oke? Dan aku loh nggak ada yang tak lewatin kecuali si Zaid. Kecuali si Zaid. Kenapa ini ada Zaidin? Karena ada huruf jarnya. Ya, karena ada huruf jarnya. Wa ma marortu illa bizaidin. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian ini dijelaskan lagi. I'lam anna lil ismil waqi' ba'da illa ada tiga ahwal. Isim yang terletak sesudah ilah, kita bilangnya mustasna, itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ya, yang pertama, keadaan yang pertama, wujubun nasbi alal istisna. Dia wajib mansub. Ya, dia wajib mansub karena istisna. Contohnya yang tadi, ya kan? Qomal, qoma, ya, qomal qawmu illa Zaidan. Kharajan nasu illa Amron. Darasat tullabu illa Muhammadan. Misalnya. Oke ya. Itu wajib nasab karena istisna. Kapan bisa ditulis di sini wajib nasab karena istisna? Apabila kalamnya tam musbat. Apabila kalamnya tam musbat atau mujab. Sekarang yang kedua, al-halah al-thaniyah. Jawazu itsba'ihi lima qabla illa ala annahu badal minhu ma'a jawaz nasbihi alal istisna. Boleh, yang keadaan yang kedua. Boleh dia sebagai badal. Oke, boleh sebagai badal atau boleh juga dia sebagai mansub karena istisna. Ditambahin kapan? Kalau kalamnya dia tam manfi. Apabila kalamnya tam manfi. Sekarang al-halah ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga, wujub ijro'ihi ala hasab ma yaqtadihi al-amil al-madhkur qabla illa. Wajib memperlakukannya sesuai dengan amil yang disebutkan sebelum illa. Jadi tergantung posisinya dia. Sebelum illa posisinya apa nih? Kayak gitu. Tadi sudah kita jelaskan, ya kan? Contohnya tadi, maqama maqama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Nah, ditambahin kapan wajib memperlakukannya sesuai dengan tuntutan amil yang disebutkan sebelum ilah kalau kalamnya atau apabila kalamnya naqis manfi. Apabila kalamnya naqis manfi dan kalam naqis itu sudah pasti manfi ya hanya berupa manfi nggak ada yang musbat. Bisa difahami insya Allah. Nah, di sini nih. Wa bayanu dzalika annal kalam alladzi qabla illa imma an yakuna taman mujaban. Sudah kita singgung. Dan penjelasan hal tersebut tadi yang apa adalah bahwa kalimat sebelum ilah bisa jadi sempurna dan positif, taman kalimat yang sempurna, mujaban atau musbat itu dinamakan positif, wa imma an yakun taman manfi, manfiyan taman sempurna tapi dia manfi, kalimatnya berupa negatif, wa imma an yakuna naqisan kalamnya naqis
Wala yakunu hina idzin illa manfiyan. Ketika kalamnya dia naqis, maka tidak ada musbat, yang ada hanya naqis manfi. Oke, nah disebutkan lagi wa makna kaunil kalam as-sabiq taman, yang dimaksud dengan kalam taman maksudnya apa? An yuzkaro fihi al-mustasna minhu, ya. Ini dalam hal istisna dinamakan kalam sempurna apabila disebutkan di dalam jumlah tersebut ada mustasna minhunya. Jadi bukan masalah fiil dan fa'ilnya, ya, tetapi disebutkan mustasna minhunya, ada isim yang disebutkan sebelum ilahnya, ya. Wa makna kaunihi naqison, ya, dinamakan atau disebut dengan kalam yang naqis apabila Allah enggak disebutkan, Allah yuzkaro fihi al mustasna minhu, apabila enggak disebutkan di dalam jumlah itu mustasna minhu. Wa makna kaunihi mujaban, ya, Allah yasbiqahu nafyun au shibhuhu, ya, nggak di dalam jumlah itu nggak ada didahului huruf nafinya. Huruf nafi seperti ma atau la, ya, itu huruf nafi, atau lam, oke, atau lan, itu huruf nafi, atau an-nahi. An-nahi juga la, artinya juga jangan. La itu bisa tidak, bisa juga jangan, bisa nafi, bisa nahi. Nah, itu larangan. Nafi itu peniadaan. Oke. Wal istifham juga tanda tanya, ya kan? Wa makna kaunihi manfiyan an yasbiqahu ahadun hadhil asya. Kalau mujaban tadi tidak didahului huruf nafi atau nahi atau syibihnya, syibihnya itu yang menyerupainya seperti nahi dan istifham. Kalau yang manfi itu didahului salah satu dari huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi, seperti ma kalau ada ma-nya, ada la-nya atau lamnya, ya, dan lain sebagainya. Oke. Dan di sini lihat nih, fa in kanal kalamu as-sabiq taman mujaban, keadaan yang pertama, wajaba nasbul ismil waqi' ba'da illa alal istisna. Hukumnya wajib nasab. Hukumnya wajib nasab. Oke, kita bilangnya mustasna mansub dengan fathah atau mustasna mansub dengan apa kalau dia ternyata jamak mudzakkar salim, ya, atau dengan ya, misalnya masuk dengan ya, atau mansub dengan ya apabila dia jamak, apabila dia musanna, ya musanna misalnya, musanna muzakkar misalnya. Oke, ya. Nah, di sini qomal qaumu illa zaidan sudah kita singgung tadi. Zaidan mustasna mansub dengan fathah. Wa qaulika kharajan nasu illa amron. Amron juga mustasna mansub dengan fathah. Kenapa alasannya? Karena kalamnya atau jumlah sebelum illa itu apa namanya? Tam mujab. Fazaidan wa amron, nih, mustasnayan, nggak dibilang mustasna lagi, mustasnayan, dua mustasna. Oke, kita sudah tahu kaidahnya, ya. Kalau yang dua mustasnayan, yang musanna itu kalau ada alif dan nun dalam satu kata itu menandakan dua, ya, itu menandakan dua. Mustasnayan ada Fazaidan wa amron, mustasnayan, dua mustasna, min kalam tam lidzikir al mustasna minhu. Disebut tam itu kenapa? Karena disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Ya al qaum, ya an-nas. Oke, al qaum, an-nas itu mustasna minhunya. Karena dia kalamnya adalah kalam tam. Dan dia juga mujab. Kenapa disebut mujab? Li'adami taqaddumi nafyin au shibhihi. Karena Adam itu tidak adanya. Adam tidak adanya, tidak didahului nafi atau shibhihi. Fawajaba nasbuhuma, maka wajib dinasob, ya, keduanya dinasob, wajib itu hukumnya. Insya Allah bisa difahami. Nah, kalau misalnya dia yang keadaan kedua taman manfiyan, maka dihukumi jaza, boleh jaza. Kalau tadi wajib, kalau di sini jaza, boleh. Ada dua boleh kebolehan, boleh dia badaliyah, badal, atau nasob alal istisna. Dia mansub karena istisna. Kalau badal berarti ngikutin sebelumnya. Sebelumnya kalau dia marfu, maka mustasnanya dia marfu karena dia badal, ya. Maqamal qaumu illa zaidun, maka mengirobi zaidun, dia mengirobinya bagaimana? Badal
marfu dengan dhammah. Ya, mubdal minhunya mana? Qaum. Berarti kalau qaum kita mengirobnya gimana? Fa'il marfu dengan dhammah. Oke, dan dia sebagai mubdal minhu, pengganti dari si Zaid ini. Oke ya. Fazaidun mustasna min kalamitam li dzikril mustasna minhu wa huwa al-qaum. Oke, atau kita bisa langsung bilang mustasna marfu dengan dhammah karena dia badal dari kaum, boleh. Oke, kemudian kenapa? Karena kalamnya berupa tam tapi manfi ada namanya. Oke, dan juga boleh selain birrofa, selain dengan rofa, kita juga bisa bilang mengiropinya dengan nasab, ya, illa zaidan, mustasna mansub dengan fathah, ya. Alasannya juga bisa berupa, kita bisa bilang, ya, karena kalamnya tam manfi. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian kalau keadaan yang ketiga, kalau kalamnya naqis, wala yakunu illa manfiyan, kalam yang naqis pasti berupa manfi. Wala yakunu illa manfiyan, ya kan pasti berupa manfi. Maka mustasnanya ala hasab ma qabla illa minal awamil. Maka mustasnanya, mengirobi mustasnanya tergantung letaknya sih sebelum illa. Contohnya lagi nih, mahal Doro, nggak ada yang hadir loh, nggak ada yang hadir loh. Tapi kecuali si Ali, Ali tok yang hadir. Nah, kita bilang mahal Doro illa aliyun. Tadi ya, kita bisa caranya, kita bisa menghilangkan ma-nya dan illanya. Hadoro aliyun. Nggak ada yang hadir loh kecuali Ali. Berarti kan hadoro aliyun kayak gitu. Ya, ma-nya dihilangkan, illanya dihilangkan. Ini fiil nih, ada fa'ilnya Ali kayak gitu. Ma hadoro illa aliyun. Oke, aliyun mustasna marfu dengan dhammah. Oke, tapi bisa juga ila aliyan misalnya. Ma itu aku lo nggak ngelihat, aku lo nggak ada yang tak lihat gitu. Kecuali si Ali, ya kecuali si Ali. Ma itu illa aliyan, ya bisa dihilangkan ma, ilahnya dihilangkan. Itu aliyan, ya aliyannya sebagai maf'ul bihi, maka illa aliyan di sini kita bilang mustasna mansub dengan fathah. Oke. Atau ma marortu illa bizaidin. Kalau ini lebih mudah karena ada huruf jarnya, sudah pasti majrur dengan kasroh. Ma marortu illa bizaidin. Baik, wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin pelajaran sampai sini dulu. Untuk mustasna bi ghairin wa akhwatiha minggu depan insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.